Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur jika di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah hari ini Bapak Ibu merasa bahagia? Yang merasa bahagia tunjuk tangan. Semuanya tunjuk tangan. Sudah pasti kita berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan masih mempersatukan, menyatukan kita di tempat ini untuk bersama-sama memuji beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat ke kanan, kiri, depan, belakang kita. Ayo mulai lihat. Kanan, kiri, depan, belakang kita. Semua mereka adalah saudara-saudari kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk semakin mengasihi, menghormati, dan menghargai mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Terima
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di pada saat ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan-Mu buat kami, bukan karena kuat hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan yang boleh menenangkan setiap hati kami, Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa dalam ruangan hati kami, dalam ruangan ibadah kami dipenuhi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal dan benar, yang dikandung kepada Roh Kudus, yang mendekat secara misalkan turun ke dalam kerajaan pada hari ketiga pada pulangan naik ke surga setelah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang menghakimi Aku percaya kalau Roh Kudus tidak bersama harus dua orang kudus mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah satu keluarga. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita satu hati di dalam menjalani hari lepas hari. Oleh karena itu, mari kita boleh saling belajar untuk saling mengasihi, kita boleh saling belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, sehingga semakin hari kita boleh semakin cinta keluarga Tuhan. Satukanlah hati kami.
Efesus pasal 5 ayat 19 hingga yang ke-21. Ngatain juga itu sing tentu saya ikut sosu hikong so sekiu zeni sik Efesus pasal yang kelima ayat 19 hingga yang ke-21. Ikut sosu hikong so sekiu zeni sik Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah diri orang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terima kasih pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada saat hari ini dengan pujian begitu indah terjalin mesra. Sebagai satu saudara, mari semakin hari hubungan kita semakin terjalin mesra. Supaya bisa terjalin mesra, maka dari setiap kita harus mulai belajar saling mengasihi, saling menghormati, dan juga saling menghargai sesama kita. Begitu indah terjalin mesra. dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar?
Sehat? Puji Tuhan. Tadi liturgis sudah menanyakan kepada kita sekalian, apakah hari ini berbahagia, dan semuanya mengatakan iya, berbahagia. Silakan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 5 dan pasal 6. Efesus pasal 5, saya akan membacakan di dalam ayat 22-23, kemudian ayat 25, dan saya akan lanjutkan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyediakan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu agar dapat berkata-kata dengan hikmat dan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang kontraktor yang punya ide yang luar biasa di dalam mempromosikan perumahan yang dibuat, yang menjadi proyeknya. Ya, nah kontraktor ini berasal dari sebuah kota di Amerika Serikat, yaitu di California. Jadi di dalam memasarkan perumahan yang dibangun olehnya, ia coba untuk menyewa beberapa orang, kemudian ya meminta orang-orang yang disewa itu untuk menempati rumah yang akan dijual. Ya, di dalam rumah itu semua orang yang disewa ini diminta untuk melakukan ya perannya masing-masing, kemudian bisa memperlihatkan satu suasana rumah yang nyaman, yang enak untuk dilihat, sehingga ketika ada orang yang ingin membeli rumah lain yang sama tipenya dengan rumah itu, kemudian mereka diarahkan kepada satu rumah yang di dalamnya terdapat keluarga sewaan, kemudian mereka bisa bertanya-tanya tentang seperti apa atau apa yang menjadi kesan mereka tinggal di rumah itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sebagai orang yang dibayar, mereka selalu menyampaikan ya hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif tentang rumah yang didiami. Oleh karena itu banyak orang yang mau membeli rumah di perumahan itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ide kreatif
yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk bisa membuat sebuah rumah itu tampak begitu indah, tampak menyenangkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah suasana atau perasaan orang yang diam di dalam rumah itu sama seperti apa yang ditampilkan di luar? Ya, orang boleh kagum dengan indahnya atau bagusnya rumah di mana kita tinggal, tapi apakah kita yang tinggal di dalamnya bisa merasakan kebahagiaan, ya, kesenangan, keharmonisan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita sekalian, dan ini juga yang akan menjadi, ya, perenungan kita bersama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema keluarga yang saling memaafkan. Nah, hari ini kita belajar satu tema yang penting, di mana sebagai anggota keluarga kita harus mengetahui dan melakukannya, yaitu keluarga yang saling menghargai dan menghormati. Saya percaya bahwa semua kita, semua orang senang dihargai, ya, betul. Semua orang senang dihargai, tetapi tidak banyak orang yang mampu menghargai orang lain dengan tulus. Penghargaan kepada orang, khususnya di dalam anggota keluarga, ini menjadi hal yang sangat penting untuk sama-sama kita lakukan agar kehidupan di dalam keluarga itu berjalan dengan baik, berjalan dengan harmonis, dan tiap-tiap anggota keluarga boleh merasakan bahwa rumah atau keluarga di mana ia diam adalah sebuah keluarga yang bisa menghadirkan suasana surga di dalamnya. Ada orang berkata bahwa surga ataupun neraka itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Ya. Surga atau neraka itu sangat dekat dan kita bisa ada di dalamnya ketika kita ada di dunia. Jadi untuk merasakan suasana surga, merasakan suasana neraka, tidak harus tunggu sesudah mati. Ya, tapi ketika hidup di dunia kita bisa merasakannya. Di mana itu? Di dalam keluarga. Ya. Kalau keluarga itu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang di dalamnya terjadi interaksi atau relasi yang baik, di dalamnya saling menghargai, menghormati, saya percaya bahwa surga itu kita bisa rasakan. Tetapi sebaliknya, ya, ketika di dalamnya terjadi satu dengan yang lain, saling mencurigai, saling memusuhi, saling caci maki, maka nerakalah yang hadir di dalam keluarga. Tentu itu tidak kita inginkan. Kita menginginkan bahwa keluarga kita adalah suatu keluarga yang bisa menghadirkan suasana surga di dalamnya. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana setiap anggota keluarga di dalam kedudukannya atau perannya, ya, di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, mungkin juga ada pembantu. Masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana kedudukan anggota keluarga ini dengan peran itu masing-masing bisa menempatkan dirinya sesuai dengan perannya dan bisa memberikan penghargaan satu dengan yang lain. Penghargaan yang dimaksud di sini tentu tidak selalu dalam bentuk reward yang berupa fisik atau suatu pemberian berupa harta benda. Tapi bagaimana seseorang mendapatkan satu perasaan dianggap penting, ya, dianggap penting keberadaannya di dalam keluarga itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat, ya, apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada beberapa pendapat memang yang menyampaikan atau menafsirkan bagian relasi keluarga sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-5 dan ke-6 di dalam surat Efesus. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Kristen yang ada di Efesus pada saat itu berada di dalam pengaruh dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah kelompok feminisme.
feminisme itu adalah kelompok yang mengagung-agungkan kelompok perempuan, di mana kelompok wanita dianggap sebagai kelompok yang kuat, ya, kelompok yang paling berpengaruh dan laki-laki harus tunduk. Ini kelompok feminisme. Ya, otoritas seorang perempuan itu dianggap lebih besar daripada laki-laki. Tapi ada kelompok lain, ya, yang mengagung-agungkan laki-laki. Dan banyak penafsir lebih setuju bagian ini, bahwa kehidupan mereka lebih dominan dipengaruhi oleh pandangan ini, oleh aliran ini, daripada aliran feminisme, yaitu yang disebut sebagai patria protestan. Apa itu? Satu kelompok yang mempercayai, menerima pandangan bahwa seorang ayah atau seorang bapak, seorang laki-laki itu memiliki kekuasaan yang mutlak atas seluruh isi keluarganya. Siapa itu? Terhadap istri, terhadap anak, terhadap para budak atau hamba pada saat itu. Di konteks kita saat ini tidak ada istilah budak, ya, tapi kita punya orang-orang yang membantu pekerjaan kita. Nah, dan tidak sedikit keluarga Kristen di Efesus yang terpengaruh oleh pandangan ini, sehingga terjadilah satu kehidupan keluarga yang oleh Rasul Paulus ini sebagai satu kehidupan yang harus diperbaiki, diluruskan, dibawa kembali sesuai dengan firman Tuhan. Satu kehidupan keluarga yang indah, yang tenang di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di satu zaman yang menjunjung kesetaraan gender, ya, yang mengakui bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki persamaan hak dan derajat. Tidak ada kelompok yang dianggap lebih rendah daripada kelompok lain. Kita bersyukur, ya, karena memang kita percaya bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh pribadi yang sama, yaitu Tuhan, dan melihat baik laki-laki atau perempuan ini sebagai ciptaan yang paling sempurna dibanding ciptaan yang lain. Kita tidak menjumpai di dalam kitab suci bahwa ada satu bagian di mana firman Tuhan, ya, menuliskan tentang perkataan Allah yang menganggap rendah kaum perempuan. Ya, oleh karena itu para perempuan bersyukurlah hidup di negeri Indonesia. Ya, karena masih ada hari ini bangsa-bangsa tertentu di dunia yang menganggap kaum perempuan itu sebagai kelompok nomor 2, yang tidak terlalu memiliki, ya, kewenangan hak, di mana sepenuhnya hidupnya harus diabdikan kepada seorang laki-laki. Di dalam ayat 22 sampai dengan 23, Rasul Paulus memang menuliskan kepada para istri, kepada para perempuan untuk tunduk kepada suami. Tapi ketundukan kepada suami ini merujuk kepada satu ketundukan, satu sikap hormat yang didasarkan pada ketundukan kepada Kristus. Jadi ukuran ketundukan, standar ketundukan itu adalah ketundukan kepada Kristus. Beberapa hari ini mungkin saudara mendengar, ya, ada suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak hormat, dan ada istri yang tidak berani melawan suami. Ketika suami menyuruh dia untuk menjual diri, si istri taat. Kenapa? Katanya ia adalah seorang istri, ia harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh suami, ia harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh suami. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, ketundukan istilah ketundukan yang dibangun atas dasar penyerahan diri dan pengabdian diri, tetapi tidak melanggar kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus menuju kepada ketundukan yang kudus, bukan ketundukan yang membawa kepada dosa. Jadi bentuk rasa hormat istri kepada suami di dalam rumah tangga itu adalah dengan istri mengabdikan hidupnya, melayani suami, mengikuti, membantu suami di dalam standar kekudusan Tuhan, bukan melanggar kekudusan Tuhan. Ya, yang berikutnya, suami-suami, hormati, hargai istrimu dengan apa? Kasihi. Ya,
Ada orang yang mengatakan bahwa di dalam keluarga itu sebenarnya suami meskipun tugas dan tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mencari nafkah, tapi dianggap tidak lebih berat daripada tuntutan firman Tuhan kepada perempuan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan dan melihat dari pengertian dasarnya, ya, dari kata yang digunakan kepada yang merujuk kepada suami mengasihi istri, itu bukan mengasihi dalam pengertian kasih yang biasa-biasa, kasih karena hawa nafsu, ya, kasih hanya karena belas kasihan, tapi mengasihi dengan satu kasih yang agung, ya. Kata yang digunakan di sana adalah kata agapeo, ya. Saya cek. Agapo dari kata dasar agape, ya, yang diambil dari Septuaginta ahep. Apa artinya? Ini menggambarkan keagungan dan ketulusan kasih Allah kepada manusia. Nah, seperti itulah hendaknya kasih suami kepada istrinya. Seperti apa sih keagungan kasih Allah kepada manusia itu? Saya akan bacakan di dalam Hosea pasal 1 ayat 4. Dituliskan demikian. Hosea pasal 11. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pak Ibu, perhatikan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan tentang seperti apakah agungnya kasih Allah kepada umat manusia, khususnya kepada umat pilihan ini. Ketika Ismail masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajak Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan bagian ini berbicara tentang bagaimana kasih Allah itu yang melampaui, yang mengalahkan kekuatan dosa yang dilakukan oleh umat pilihannya. Dikatakan bahwa ia begitu mengasihi umatnya Israel, ketika masih muda dikasihi dia, ketika diperbudak dibebaskan dia. Tetapi apa yang terjadi? Umat ini meninggalkan Allah dan menyembah kepada Baal, seolah-olah Baal lah yang telah menolong mereka, Baal lah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan, Baal lah yang telah membebaskan mereka dari kehidupan yang susah itu, sehingga bisa menjadi pribadi yang merdeka, bukan budak lagi di negeri asing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam keadaan yang demikian, apa kata Tuhan? Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih, tak sekalipun Tuhan menolak, melupakan mereka. Di dalam perjalanan bangsa ini memang kita dapati bahwa ada kalanya di mana Tuhan harus hukum mereka. Tapi hukuman Tuhan adalah bentuk dari kasih dan cinta Tuhan kepada umatnya agar mereka kembali kepada Allah, menyadari dosa dan kesalahan sehingga kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hai suami-suami, hargai hormati istrimu, bukan berbuat sewenang-wenang kepada mereka. KKI beberapa tahun cukup terkenal di Indonesia. Karena apa? Karena sebuah lagu pendek, Aku Bukanlah Boneka. Istri
bukan boneka dari seorang ayah, dari seorang laki-laki untuk diperlakukan semau. Mereka adalah pribadi yang punya perasaan, yang punya harga diri, yang juga harus dihargai oleh laki-laki. Betul bahwa kekuasaan atau otoritas di dalam rumah tangga ada pada suami, karena suami adalah kepala rumah tangga, suami adalah kepala istri, suami memiliki kewenangan, tapi bukan berarti ia sebagai pribadi yang superior. Ia bukan berarti mutlak menguasai keluarga, kemudian oleh karena kemutlakan itu ia boleh bertindak sewenang-wenang seperti jemaat Efesus yang mengagungkan kaum laki-laki sebagai kelompok patriark Protestan yang mutlak boleh berlaku apa saja kepada anggota keluarga. Tidak demikian. Mengasihi dengan rela berkorban bagi anggota keluarga. Bagaimana bentuk dari penghargaan seorang bapak kepada anggota keluarga? Kepada istri ia harus mengasihi, memperlakukan bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Kita pasti cari makanan. Kalau kita haus, apa yang kita lakukan? Kita pasti cari minum. Kenapa? Karena kita tidak mau diri kita menderita kelaparan, kita tidak mau menderita kehausan. Kita berupaya untuk mencari makanan ketika lapar agar kita bisa kenyang. Kita berusaha mencari air minum ketika haus, kita tidak kehausan. Demikianlah bentuk dari penghargaan kita kepada istri kita. Ya. Bukan demi kesenangan kita lalu kita sengsarakan dia. Bukan demi kesenangan kita, kebahagiaan, kepuasan kita siksa dia. Ini laki-laki yang tidak sehat, laki-laki yang tidak waras, kepala keluarga yang tidak waras, yang menghadirkan suasana yang menyengsarakan anggota keluarga hanya untuk kesenangannya. Apakah ini ada? Ini ada. Karena ini ada dinasihati oleh firman Tuhan untuk kita mengasihi dan memperlakukan sebagaimana diri kita mengasihi diri kita sendiri. Ini sebuah perintah yang luar biasa agar kita selalu sadar, hei suami-suami, kasihi istri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, seperti engkau mengasihi Tuhan juga. Lalu bagaimana kepada anak-anak? Penghargaan kepada anak-anak seperti apa? Kita seringkali berkata, aku orang tuamu, kau ikuti apa yang aku mau. Tidak, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di pasal 6 di sana diingatkan kita, ya, hargai anak kita. Bagaimana caranya? Jangan bangkitkan amarah di dalam hati mereka. Ini berbicara tentang bahwa anak itu punya perasaan, punya harga diri, yang sekali-kali ketika itu terusik ia bisa marah kepada kita. Bapak Ibu saudaraku, kita tentu sedih mendengar berita ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang memperkarakan orang tuanya. Baru-baru ini ada ibu yang dibawa ke pengadilan, digugat oleh anaknya. Kenapa? Karena merasa bahwa sang ibu atau orang tua mengambil apa yang menjadi haknya sebagai anak. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau itu terjadi. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mengasihi, yang mampu menolong kita ketika kita sudah tidak produktif lagi. Saat ini ketika engkau muda, engkau mungkin merasa sebagai pribadi yang gagah, yang kuat, yang merasa punya otoritas terhadap anakmu. Jangan lupa bahwa nanti kita akan tua. Ya, kita akan menjadi pribadi yang lemah, yang berjalan saja pun kita mungkin sudah tidak bisa. Di mana kita perlu topangan anak-anak kita. Kita perlu bantuan anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu, hargai mereka, jagai kasihi mereka. Jangan bangkitkan amarah sehingga ada dendam di hati mereka. Tetapi didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak, taatlah kepada orang tua, hormatilah orang tuamu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya lanjut berbahagia engkau. Ya. Saya beberapa kali mendengar ada ucapan anak begini, papa ini pemikiran orang tua, ya. Papa ini kolot, papa ini ketinggalan zaman.
Papa ini zamannya generasi milenial, ya. Anak-anak zaman now, papa itu zaman old. Jadi seringkali papa mama tidak tahu, tidak mengerti kami saat ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali sebagai anak ingin agar orang tua kita, ya, mengikuti apa yang menjadi selera kita, mengikuti zaman kita. Betul, orang tua harus ikuti perkembangan zaman. Tapi bukan berarti bahwa ketika engkau memiliki orang tua yang engkau katakan pemikirannya kolot, yang engkau katakan bahwa pemikirannya rasanya tidak terbuka, lalu engkau sewenang-wenang mengeluarkan kata-kata yang tidak hormat kepada mereka. Firman Tuhan sampaikan kepadamu di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita ingat sama-sama ini sebagai anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena haruslah demikian. Kenapa haruslah demikian? Itu yang Tuhan mau, itu perintah Tuhan. Ya, kita sebagai ciptaan, kita ini sebagai hambanya Tuhan, maka bagian kita adalah ikuti apa maunya Tuhan kita. Tidak ada tawar-menawar di sini. Tidak ada di sana kita diminta untuk kasih celah supaya hai anak-anak taatlah orang tuamu begini. Ya, dasar ketaatan kita adalah di dalam Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kata mulut kita, ya, maka nyatakan kasih itu dengan bagaimana engkau taat kepada orang tuamu, bagaimana engkau menghormati ayahmu dan ibumu. Ini sesuatu yang penting kata firman Tuhan. Dan segala ketaatan hormatmu kepada orang tuamu itu akan memberi berkat bagimu, yaitu kamu akan berbahagia dan panjang umurmu. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana jika kita berada di dalam keluarga, tapi pada saat itu kita dikasih kesempatan oleh Tuhan menjadi pelayan keluarga itu? Maka yang harus kita lakukan sebagai bentuk hormat kita kepada keluarga di mana kita tinggal adalah dengan taat kepada mereka, tetapi bukan dengan terpaksa. Taat bukan karena ada sesuatu, tetapi taat dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti taat kepada Kristus. Jadi baik istri kepada suami, suami kepada istri, suami kepada anak-anak, anggota keluarga kepada orang yang membantu kita di rumah. Ternyata, ya, standar atau dasar dari tindakan kita sama, yaitu bagaimana kita taat kepada Kristus, bagaimana kita mengasihi Kristus. Artinya apa? Kita tidak bisa berkata satu kepada yang lain, kamu harus begini kepadaku, tapi aku tidak harus begitu kepadamu. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-33 dikatakan juga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ya, memang ada lanjutannya di sini. Tapi kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu saling menghargai sebagai anggota keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika itu kita lakukan, keluarga kita akan menghadirkan suasana surga di dalamnya. Dr. Kenneth Chapin dalam bukunya Adakah Sebuah Keluarga di Dalam Rumah, ini pertanyaan judul sebuah buku yang unik, ya, karena di dalam pikiran kita, jika di dalam sebuah rumah kemudian ada penghuninya, kita berkata, oh itulah keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang ada di dalam rumah atau tinggal di dalam rumah adalah keluarga? Pasti ternyata tidak. Karena itu ia menulis sebuah buku, adakah sebuah keluarga di dalam rumah?
Dia memberikan 5 gambaran tentang sebuah keluarga, ya, yang di dalamnya terjadi sebuah interaksi yang baik karena melakukan kewajibannya masing-masing, karena di dalamnya saling menghargai, saling menghormati itu terjadi. Dr. Kenneth Chapin ini menuliskan 5 hal tentang keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh, dan keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itu pendapatnya yang pertama tentang keluarga. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Di dalam keluarga setiap orang mengembangkan setiap karunianya masing-masing. Di dalam keluarga landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Ada satu pernyataan menarik di bagian ini, yaitu di dalam keluarga setiap anak bebas mengembangkan setiap karunianya masing-masing. Jadi kalau bicara Partai Protestan ini tidak berlaku. Ya. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada kehidupan. Para orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi kita dalam keluarga mendapat perhatian dan perlindungan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga, dan saling belajar hal yang baik. Dan yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Ya, misalnya hubungan suami istri atau hubungan dengan anak, permasalahan dalam hal ekonomi. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas mereka pasti dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya kehidupan keluarga jika didasarkan kepada ketaatan dan kasih kepada Kristus. Menghargai satu dengan yang lain bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar kalau Allah saja, kalau Tuhan di dalam Kristus saja begitu menghargai kita yang hina ini, lalu apakah yang menjadi alasan kita untuk memberi kriteria khusus kepada anggota keluarga kita agar ia bisa dihargai? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan apapun yang bisa kita jadikan sebagai pembenaran untuk kita tidak menghargai satu dengan yang lain. Keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh bisa menikmati anugerah berkat Tuhan di dalamnya, sehingga keluarga kita menjadi surga di dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, bersyukur kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan tentang satu kehidupan yang baik yang harus kami lakukan, dan ini penting, yaitu supaya kami bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang di dalamnya kami ada. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan biarlah setiap kami bertanggung jawab di dalam peran kami masing-masing. Kemudian satu dengan yang lain bisa saling mengasihi dan menghargai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekali untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan naikkan doksologi.
kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kita rindu menjadi dekat. Karena itu mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.